Halo sahabat Gemilang, bertemu lagi dengan saya Sonia. Selamat datang di channel YouTube Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari Gemilang. Air merupakan komponen penting di dalam kehidupan sehari-hari yang kita gunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan lain-lain. Tidak dapat dibayangkan jika aliran air di dalam rumah terganggu dan mempengaruhi aktivitas kita. Kali ini, Gemilang hadir memberikan solusi untuk mengatasi gangguan aliran air di dalam rumah. Sekarang saya sudah ditemani oleh rekan saya Pak Rahman yang akan menjawab pertanyaan kita. Hai Pak Rahman. Halo Sonia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada berapa macam jenis gangguan aliran air yang biasa terjadi di dalam rumah? Ada beberapa jenis gangguan aliran air yang umum terjadi. Di antaranya, air PDAM mati, pipa air bocor, pipa air patah, pipa air tersumbat, air kotor, serta air berbau karat dan kemerahan. Air mati merupakan masalah yang cukup sering kita temui. Apa yang biasanya menyebabkan itu terjadi? Biasanya, air PDAM mati terjadi dikarenakan gangguan atau kesalahan teknis. Misalnya, adanya perbaikan pipa atau sistem oleh PDAM. Maka biasanya akan dilakukan pemutusan aliran air sementara dari pihak PDAM. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya yaitu dengan memasang tandon air sebagai penyimpanan cadangan air, agar pada saat terjadi pemutusan air sementara dari PDAM, kita masih memiliki cadangan air untuk digunakan pada kegiatan sehari-hari. Kemudian, memasang pompa air yang mempunyai sistem otomatis, sehingga jika air tandon kosong atau kurang dari batas ketinggian pelampung tandon, air akan diisi secara otomatis. Kalau perlu, tambahkan pompa booster agar debit air yang keluar tidak kecil dan sedikit. Bagaimana cara mengatasinya jika itu sudah terjadi? Jika memang sudah terjadi, Anda bisa memasang tandon air dan mengisinya dengan air isi ulang. Di Gemilang, menyediakan layanan isi ulang untuk tandon air. Jadi Anda jangan khawatir. Yang kedua, apa yang biasanya menyebabkan pipa air bocor? Pipa air bocor biasanya terjadi pada sambungan pipa air yang tidak terpasang dengan erat dan benar. Karenanya, air keluar dan menetes dari celah-celah sambungan pipa air, sehingga air yang mengalir melalui sambungan pipa terbuang dan tidak sampai ke keran air. Apakah ada cara untuk mencegahnya? Tentu saja, yang pasti dalam memilih pipa dan sambungan pipa harus menggunakan ukuran yang sama. Kemudian, jangan lupa untuk memasang selotip pada setiap sambungan pipa, agar dapat menutup celah-celah kecil pada setiap sambungan pipa. Kemudian, mencek saluran pipa air secara berkala. Bagaimana cara mengatasinya jika ini terjadi? Jika terjadi, maka yang harus dilakukan yaitu menambal area pipa yang bocor menggunakan bahan dan alat seperti selotip untuk menutup celah-celah pada sambungan pipa, kanebo, dan cairan pembersih untuk membersihkan area bocor pada pipa, lem pipa untuk merekatkan sambungan pipa air, tape atau plester khusus untuk menutupi area pipa air yang bocor. Caranya yaitu bersihkan area pipa air yang bocor menggunakan kanebo dan cairan pembersih. Pastikan pipa air benar-benar kering dan bersih dari kotoran. Kemudian, oleskan lem pipa jika bocor terjadi pada area sambungan pipa atau pasangkan selotip agar celah pada sambungan pipa tertutup. Kemudian balut menggunakan tape atau plester khusus sampai area pipa yang bocor benar-benar tertutupi.
Gangguan air yang selanjutnya yaitu pipa air yang patah. Apakah yang menyebabkannya terjadi? Penyebab pipa air patah biasanya terjadi karena adanya guncangan atau pergeseran pondasi bangunan. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat membuat air bocor dan merembes ke dinding, dan membuat dinding rusak. Lalu bagaimana cara mencegahnya agar tidak terjadi? Yang pasti, harus memperhatikan jenis pipa yang dipakai. Jika memasang pipa air dengan cara ditanam, maka disarankan untuk memakai jenis pipa besi galvanis atau pipa kuningan asli. Kemudian, melakukan pengecekan secara berkala. Apakah ada cara untuk mengatasinya jika pipa air sudah terlanjur patah? Satu-satunya cara yaitu dengan mengganti atau menyambung pipa air yang patah, dapat dilakukan dengan menyediakan bahan dan alat seperti pipa air. Disarankan jenis besi galvanis atau kuningan asli, selotip, dan lem pipa. Untuk menutupi celah pada sambungan dan untuk menyambung pipa air, gergaji pipa. Untuk memotong bagian pipa air yang patah. Caranya yaitu memotong bagian pipa yang patah menggunakan gergaji pipa, atau langsung melepas pipa yang ada dan menggantinya dengan pipa yang baru. Ingat, sangat penting menggunakan jenis pipa yang tepat. Disarankan menggunakan jenis pipa besi galvanis atau pipa kuningan asli agar kuat dan tahan lama. Kemudian, jika pipa disambung, gunakan lem khusus pipa dan selotip pada setiap sambungan pipa. Jika ingin lebih kuat, gunakan tape atau plester anti bocor untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran pada sambungan pipa. Bisa juga menggunakan spray anti bocor seperti ini. Bisa digunakan pada semua jenis pipa, pipa PVC, besi galvanis, atau pipa kuningan. Kemudian, apakah penyebab saluran pipa air tersumbat? Aliran pipa air tersumbat juga merupakan masalah umum yang cukup sering ditemukan. Biasanya terjadi dikarenakan rambut atau sisa-sisa makanan dan sampah kecil yang dibuang pada wastafel, bak cuci piring, kloset, serta saluran pipa air lainnya. Apakah ada cara untuk mencegahnya? Tentu saja ada. Yang pasti kita tidak boleh membuang jenis sampah apapun ke dalam saluran pipa air seperti wastafel, bak cuci piring, serta kloset. Karena itu adalah hal utama yang dapat menyebabkan saluran pipa air tersumbat. Kemudian, melakukan pengecekan berkala dan membersihkan saluran pipa air menggunakan cairan pembersih saluran pipa air seperti ini. Jika hal ini sudah terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa alat dan bahan yang dapat mengatasi saluran pipa air tersumbat, yaitu alat pembersih spiral. Untuk mengangkat kotoran dan rambut yang menyumbat pipa air, cairan pembersih untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel pada pipa air. Caranya yaitu dengan memasukkan alat pembersih spiral ke dalam pipa air, putar, membersih spiral agar kotoran dan rambut menyumbat pipa air dapat diangkat. Selanjutnya, semprotkan atau tuangkan cairan pembersih ke dalam pipa untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dan rambut yang menempel pada pipa air. Kemudian, siram menggunakan air bersih. Hal ini dapat dilakukan seminggu sekali untuk menghindari rambut, sampah kecil, dan kotoran lain menumpuk dan menyebabkan saluran pipa air tersumbat.
Selanjutnya, apa yang menyebabkan air menjadi keruh dan kotor? Biasanya terjadi karena sumber air yang keruh dan kotor atau pipa air yang terlalu dekat dengan dasar sumur. Bagaimanakah cara mencegahnya? Dapat dicegah dengan memasang filter air sebelum atau sesudah tandon air pada saat akan membuat rangkaian pipa air. Jika ingin hasil maksimal, juga bisa menambahkan jenis filter air yang dapat langsung dipasang pada bibir keran, atau dapat diatasi dengan memperhitungkan kedalaman sumur dan panjang pipa yang digunakan. Jika ini terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi air keruh dan kotor yaitu dengan menggunakan filter air tabung jenis filter PP dengan serat polikarbonat untuk menyaring pasir, tanah, dan lumut. Filter air untuk menyaring air kotor yang dipasang pada bibir keran, alat potong pipa untuk memotong pipa air. Caranya yaitu memasangkan filter air tabung sebelum atau sesudah tandon air dan sesudah sumber air agar dapat menyaring kotoran dan partikel yang masuk dan mengalir ke dalam pipa air. Atau juga bisa memasang jenis filter air seperti ini untuk dipasang pada bibir keran. Akan tetapi, jika hanya menggunakan filter jenis ini, tidak dapat mencegah terjadinya penumpukan kotoran pada saluran pipa air. Oleh karena itu, disarankan untuk memasang filter air sebelum dan sesudah tandon air, agar air dapat disaring dengan maksimal. Bagaimana jika air kotor terjadi karena jarak pipa yang terlalu dekat dengan dasar sumur? Pastinya, cara satu-satunya yaitu dengan memotong pipa menggunakan gergaji pipa dan memastikan kembali jarak pipa dari dasar sumur. Umumnya, standar jarak pipa dari dasar sumur kurang lebih 30 cm. Kemudian, apa yang menyebabkan air berbau dan berwarna kemerahan? Biasanya, air yang berbau dan berwarna kemerahan sering ditemui pada sumber air sumur dan pada sumber air PDAM karena proses filterisasi air yang tidak sempurna. Meskipun warnanya jernih, namun mengandung zat yang dapat berbahaya bagi kesehatan, atau juga dapat terjadi karena pipa air yang berkarat. Bagaimana cara mencegahnya? Air yang berbau dan berwarna kemerahan dapat dicegah dengan memasang jenis filter air karbon dan silika sebelum atau sesudah tandon air karena dapat menyaring bau dan warna pada air. Sedangkan untuk pipa air yang berkarat, dapat diatasi dengan menggunakan jenis pipa kuningan asli anti karat, kemudian perawatan secara berkala. Bagaimana cara mengatasinya jika bau dan warna kemerahan terjadi pada sumber airnya? Jika terjadi pada sumber air, maka dapat diatasi dengan menambahkan filter air jenis CTO dan GAC yang memiliki filter karbon dan silika, karena mampu menghilangkan bau dan warna pada air. Disarankan juga untuk memasang tandon air, agar proses filterisasi pada air dapat berjalan dengan sempurna. Kemudian, untuk hasil yang lebih baik, gunakan filter air instan yang dapat dipasang pada bibir keran seperti ini. Lalu, bagaimana jika bau dan warna kemerahan pada air disebabkan oleh pipa air yang berkarat? Adakah cara untuk mengatasinya? Jika memang terjadi dikarenakan pipa air yang berkarat, maka cara mengatasinya dapat dilakukan dengan menyiapkan alat dan bahan seperti cairan pembersih pipa untuk membersihkan kotoran yang menyebabkan karat, gergaji pipa untuk memotong area pipa yang berkarat, selotip, dan lem pipa untuk menyambung dan menutup area sambungan pipa. Caranya yaitu dengan menuangkan cairan pembersih pada pipa air untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menyebabkan pipa berkarat. Kemudian bilas dengan air. Kemudian potong bagian pipa yang berkarat menggunakan gergaji pipa. Selanjutnya, pemasangan bagian pipa yang baru seukuran pipa yang telah dipotong. Sambung pipa menggunakan lem pipa. Dan tutup dengan selotip. Bisa juga menggunakan plester khusus
seperti ini untuk mengantisipasi kebocoran pada sambungan pipa. Tunggu hingga benar kering dan pastikan tidak ada celah pada sambungan yang akan menyebabkan terjadinya kebocoran. Tetapi, jika karat terlalu banyak, disarankan untuk melakukan pergantian rangkaian pipa air menggunakan jenis pipa air berkualitas seperti pipa kuningan untuk mencegah terjadinya karat. Bagaimana jika rangkaian perbaikannya harus dilakukan pada pipa yang berada di dalam dinding? Jika perbaikan pada pipa dilakukan pada pipa tanam di dalam dinding, maka perlu menambahkan alat dan bahan seperti palu dan betel atau bor untuk membongkar dinding, pelamir dan semen untuk membuat acian baru, cat dinding interior untuk menutupi acian. Jika mengganti pipa yang lama, persiapkan pipa yang baru. Caranya yaitu dengan membongkar dinding sepanjang pipa air menggunakan palu dan betel atau bor. Untuk pembongkaran ringan atau demolition hammer untuk jenis pembongkaran yang besar agar mempermudah dan mempercepat pengerjaan. Kemudian, lakukan perbaikan pipa air sesuai dengan jenis masalah. Jika bocor, maka pipa perlu ditambal. Jika patah, maka pipa perlu disambung atau diganti dengan pipa yang baru. Dan jika pipa berkarat, maka perlu dibersihkan. Setelah selesai, tutup kembali dengan membuat acian baru menggunakan pelamir dan semen. Setelah selesai, lapisi dengan cat dinding dengan warna yang sesuai dengan dinding lama. Berarti mencegah dan mengatasi gangguan pada aliran air yang sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari dapat dilakukan sendiri. Benar, mencegah gangguan aliran air ini efektifnya dilakukan bersamaan dengan pembuatan saluran air dari sumber air menuju rumah, agar selanjutnya hanya memperhatikan perawatan dan perbaikan saja. Apa yang harus diperhatikan dalam pencegahannya? Pertama, menggunakan tandon air sebagai penyimpanan cadangan air apabila terjadi gangguan teknis pada sumber air PDAM ataupun sumur. Di Gemilang, tersedia tandon air arwana dengan bahan stainless dan plastik. Memiliki pilihan ukuran volume, liter air sesuai keperluan. Dilengkapi dengan bahan anti lumut, serta garansi kebocoran sampai dengan 12 tahun. Kedua, menggunakan pompa air agar mampu menghisap air secara maksimal dari sumber air. Jika Anda tidak ingin repot, bisa menggunakan jenis pompa air otomatis dan menambahkan pelampung tandon air agar ketika air pada tandon surut atau berada di bawah standar debit air seharusnya, maka air akan bertambah secara otomatis. Ketiga, menggunakan booster agar dapat mendorong air dari tandon menuju saluran pipa air rumah secara maksimal. Di Gemilang juga tersedia pompa air otomatis, dan pompa booster dengan berbagai macam merek, jenis, serta spesifikasi yang dapat dipilih sesuai keperluan. Keempat, menggunakan filter air jenis PP dengan filter serat polikarbonat yang mampu menyaring pasir, tanah, lumut agar tidak masuk ke dalam aliran pipa air dalam rumah. Kemudian, menggunakan jenis filter air CTO dan GAC dengan filter karbon dan silika yang dapat menghilangkan bau dan warna pada air. Gemilang menyediakan filter air Penguin. Tersedia juga filter air instan yang dapat dipasang langsung di bibir keran seperti ini. Selanjutnya, melakukan perawatan dan pengecekan secara berkala pada tandon air, pompa air, booster, filter air, dan pipa air. Apabila memerlukan perbaikan, pergantian dan dibersihkan. Mengatasi gangguan pada aliran air juga dapat dilakukan sendiri dengan menggunakan alat serta bahan yang tepat dan sesuai.
jawabannya terlebih dulu. Ya, sama-sama Sonia. Bagaimana sahabat gemilang? Jika Anda memiliki jenis gangguan aliran air yang lain, silakan bertanya di kolom komentar ya. Jika bisa, kami akan menjawab pertanyaan Anda. Dan jika Anda mengalami salah satu gangguan aliran air yang baru saja kita bahas, langsung saja kunjungi Gemilang Pusat Bahan Bangunan untuk membeli alat serta bahan yang Anda perlukan. Semoga solusi ini bermanfaat khususnya untuk Anda sahabat Gemilang. Jangan lupa untuk follow Instagram @gemilangstore_pusat untuk mendapatkan informasi terbaru seputar bahan bangunan dan informasi promosi dari Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Klik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di solusi pintar Sibilang berikutnya.